Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabib pun. Iya pun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bertatap maya, tentunya dalam ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana pada sesi 2 ini Bapak Ibu akan melaksanakan praktik coaching ya, selama 30 menit ya, di breakout room, di mana masing-masing Bapak Ibu nanti akan melaksanakan praktik 15 menit. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada figur manusia terbaik, pemimpin yang paling ideal, dialah baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua masuk dalam barisan umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaatnya di hari perhitungan kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan sebelum saya membacakan identitas modul, mari kita tundukkan hati dan kepala kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita mulai berdoa. Mulai. Selesai? Baik. Bapak Ibu semuanya, izin saya akan membacakan identitas modul kita, di mana paket modul pada siang hari ini yang merupakan modul pamungkas ya, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajarannya sesi kedua, jumlah jam pelajaran 2 JP dikali 45 menit. Jadi insya Allah kita akan bersama-sama selama 90 menit. Bersama saya, Yan Winata, MPDI. Kemudian untuk kompetensi lulusan yang dituju oleh Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak adalah secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Yang kedua, Bapak Ibu calon guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, Bapak Ibu calon guru penggerak diharapkan bisa terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri baik sebagai guru maupun untuk rekan sejawat. Kemudian yang menjadi capaian umum modul yang pertama adalah Bapak Ibu diharapkan memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, Bapak Ibu menerapkan praktik komunikasi yang memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Lalu yang menjadi capaian khusus modul, ini ada 12 Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep coaching secara umum, mampu membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, seperti mentoring, konseling, fasilitasi, dan juga training.
Lalu Bapak Ibu juga bisa menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain, yakni rekan sejawat. Lalu yang keempat, Bapak Ibu bisa menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu bisa menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang keenam, Bapak Ibu mampu mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Lalu yang ketujuh, Bapak Ibu bisa membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang kedelapan, ya, Bapak Ibu melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Dan yang sembilan, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, coaching presensi, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Yang ke-10, Bapak Ibu bisa menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk bisa membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang ke-11, Bapak Ibu memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu akan membuat, ya, akan berperan sebagai supervisor, ya, untuk rekan sesama calon guru penggerak. Ini tagihan di demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir dari sesi. Kemudian, Bapak Ibu, agenda kita ada 5. Yang pertama pembukaan, refleksi pembelajaran, lalu aktivitas sesi, rukol 2, ya, yakni praktik, review aktivitas pembelajaran, dan yang kelima adalah penutup. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Ya. Oke. Sekarang ice breaking dulu Bapak Ibu. Oke. Mau ice breaking nggak? Asal nggak ngitung-ngitung ya Pak. Udah siang soalnya. Yang senang-senang aja Pak, biar nggak stres. Iya, soalnya dari tadi nggak ada reaksi, suruh bismillah nggak ada yang bismillah tadi. Bismillah Pak, tapi Bismillah Pak, kan nggak on mic. Ya. Oke, kita nggak ngitung-ngitung, kita nyanyi aja ya. Kita bernyanyi riang gembira. Oke, sudah terlihat belum? Sudah Pak. Sudah ya. Oh. Oke.
Oke, Bapak Ibu. Ya hafal dong lagu-lagu nasional ya. Nah, sekarang kita ya, Bapak Ibu di sini langsung saja tidak perlu raise hand ya. Kita akan mengisi lagu-lagu yang ada di sini ya, yang kosong-kosong ini teksnya silakan diisi. Nanti kita sambil menyanyikan sama-sama setelah lengkap. Oke. Nah, sekarang mungkin bagi Bapak Ibu yang tahu ini judulnya apa ya? Padamu negeri. Padamu negeri, Pak. Padamu negeri, Padamu Pak. negeri. Oke, semua menjawab Padamu negeri. Negeri. Ini memang biasanya Padamu negeri ya, tapi aslinya judulnya Bagimu negeri. Iya, oke. Ya, kita lihat ya sambil fill the blank, yang kosong nih Bapak Ibu dinyanyikan. Yang mana nanti akan saya bantu memindahkan balok-balok yang berwarna ini ke samping. Silahkan. Padamu Pak, itu yang pertama. Padamu, pertama padamu. Padamu. Padamu Padamu negeri. Kami berjanji. 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 Oke. Berjanji, Terus Kami mengabdi. Mengabdi. Mengabdi apa berbakti? Mengabdi. Ayo. Yang kompak dulu. Berbakti Bapak dulu, Ibu. ya, baru Bakti dulu, Ge. Hah? berbakti dulu baru mengabdi. Berbakti. Berbakti dulu, Pak. Berbakti dulu, Pak, Nah baru ya, mengabdi. nggak hafal ini Bapak Ibu Guru. Aduh, kayak mana ini nggak Bapak hafal. Ibu. Baru Bagimu negeri aja udah Padamu debat. negeri aja nggak hafal. Kalau ini Berbakti dulu. Ayo, mengabdi dulu apa berbakti dulu? Berbakti dulu, Pak. Hah? Berbakti. Berbakti. Berbakti dulu. Saya sepakat ya, berbakti dulu. Oke. Berbakti. Padamu negeri kami berjanji. Mengabdi. Bagimu. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Malu saya kalau salah. Ya. Pada negeri kami Padamu Padamu negeri jiwa raga Kami berjanji padamu negeri. Kami berbakti padamu negeri. Bareng-bareng dong. Satu, dua, tiga. jiwa raga Kami. Oke, coba kita lihat jawabannya ya. Yeay. Betul ternyata ya. Ilu Kita dulu, lihat. Pak, itu ilu. Betapa hati. Ya, kan pilu. Pilu dulu, Kak. Pilu. Ilu, Pak. Gilu dulu. Pilu. Terus yang kedua sedih. Sedih. Terus hamba. Kak, hamba. Perwira. Perwira. Lawan hati. Sejati. Tunai. Jati tunai. Tunai. Baru yang terakhir Jaya Sakti. Gugur Betul, betul. Ya, betul. Ya, Jaya Sakti yang terakhir. Oke. Ini judulnya apa? Gugur Gugur bunga. Gugur bunga. Gugur bunga. Gugur bunga. Bunga. Gugur. Gugur. Gugur kacang hijau. Gugur. Oke, kita lihat ya, ini judul lagunya Gugur Bunga. Ya, kita nyanyikan sama-sama dulu. Kompak ya, Bapak Ibu. Oke. Itu Pak diinstruksiin, Pak. Ya. Terusin, Pak. Satu. Betapa hati Hatiku tak pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak
dan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini terang nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunas sudah janji bakti. Gugur satu tembus ribu, tanah air jaya sakti. Luar biasa di sini ya. Kita lihat. Kita lihat jawabannya. Apakah benar? Betul semua. Ya, ini The Love Song. Ya, lagunya tentang apa ini, Bapak Ibu? Terpujilah ya. Terpujilah wahai. Wah. Apa himne guru ya? Apa? Himne guru pasti. Terpujilah. Himne guru ya. Terpujilah Terpujilah wahai Kak, terpujilah. ibu Jadi kita lihat. Terpujilah. Yang pertama terpujilah. dalam Sanubariku, prasasti, kegelapan dulu, kehausan, baru insan. Oke, jadi judul lagunya adalah Himne Guru. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah wahai engkau ibu bapakku, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kukir di dalam hatiku. Salah. Bagai terima kasihku engkau sebagai pelita dalam gelap. engkau dalam kita lihat jawabannya. Iya, ternyata betul semua. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut bermain. Mudah-mudahan kita tidak lagi ya melupakan lagu-lagu nasional yang mungkin tadi sempat lagunya apa, nadanya bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan makin mengenal lagu-lagu nasional kita. Sampai batuk-batuk itu siapa itu? Sampai batuk-batuk ya nanyanya. Sangat itu. Lo guru komputer masa kabelnya nggak tahu. Mana kabelnya ada? PGA-nya ada kok. Baik, Bapak Ibu di mute dulu. Saya akan kembali presentasi.
Ya. Tujuan pembelajaran pada sesi kedua ini adalah Bapak Ibu dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Inilah skenario pembelajaran pada hari ini Bapak Ibu. Ada 3 sesi ya. Pembukaan, aktivitasnya penyambutan selama 3 menit, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar 5 menit, lalu ada penjelasan instruksi coaching selama 5 menit. Lalu diskusi kelompok, ya, sesi diskusi kelompok ini aktivitasnya praktik coaching, pengisian lembar refleksi diri coaching, penyampaian hasil refleksi diri coaching, ya, masing-masing 30, 10, dan 20 menit. Kemudian untuk sesi penutup, Bapak Ibu, ya, penguatan praktik coaching, kemudian mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, ya, lalu ditutup dengan foto bersama selama 3 menit. Kesepakatan belajar kita, Bapak Ibu, adakah yang untuk membacakannya? Ada 6 poin di sini. Baik, ya, silakan. Baca ya, Pak. Ya. Kesepakatan belajar. 1. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. 2. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, dari 6 poin yang sudah dibacakan tadi, adakah yang ingin ditambahkan oleh Bapak Ibu yang ada di sini? Tahu cukup? Cukup kayaknya, Pak. Oke, terima kasih responnya. Kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan dengan refleksi pembelajaran Bapak Ibu. Ya, di sini ada 2 pertanyaan pemantik. Dengarkan baik-baik pertanyaannya, bisa dibaca juga oleh Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mempelajari materi di eksplorasi konsep dan melakukan latihan coaching di Rukol sesi 1, serta mengisi lembar refleksi diri latihan coaching, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Dari 3 kompetensi inti coaching, ya, saya merasa kekuatan saya ada pada apa? Yang kedua, dari teknik coaching yang saya pelajari, teknik yang kembangkan dan latih adalah apa? Silakan Bapak Ibu, adakah yang ingin menjawab 2 pertanyaan ini? Yang pertama tentang kompetensi, ya. Kemudian yang kedua tentang apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan dan latih, ya. Bagian mana? Oke, kalau tidak ada saya tunjuk saja Bapak Ibu. Silakan Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedinya kemana ini? Oke, Pak Dedi tidak menjawab ya. Bu Nina, silakan.
Baik Pak, dari kompetensi 3 kompetensi inti coaching kan ada kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot. Dari saya merasa kekuatan saya itu ada di apa ya, kehadiran penuh gitu Pak. Dan saya juga apa namanya, dapat mendengarkan dengan aktif gitu, apa dari coach saya gitu Pak. Itu yang saya rasa kekuatan saya ada kepada kedua itu gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Bu Sukma, tadi sudah mengangkat tangan. Iya Pak, baik terima kasih. Mohon maaf Pak, kameranya mungkin ada kendala, nanti saya pindah perangkat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Saya mencoba menjawab dari 3 kompetensi inti coaching. Saya merasa kekuatan saya ada pada pertanyaan untuk menanyakan rencana ke depannya seperti itu Pak. Kalau membangun kepercayaan lah intinya dengan coach yang saya tanya, kemudian ya mampu hadir dalam percakapan yang akan dilaksanakan pada coaching dan coach itu Pak. Seperti itu Pak, kalau membangun menciptakan hubungan lah seperti itu antara percakapan saya dan yang saya tanya seperti itu Pak. Jadi berusaha untuk membangun ya sebuah chemistry ya, antara Ibu sebagai coach dengan rekan misalnya sebagai coach, seperti itu ya? Iya, menciptakan hubungan seperti itu. Iya. Yang pertama aja apa yang kedua ya Pak? Baik, dua-duanya. Ya, nah kalau dari teknik coaching yang saya pelajari, teknik yang perlu saya kembangkan dan latih adalah bagaimana saya bisa lebih aktif lagi dalam memberikan pertanyaan, lebih percaya diri lagi, seperti yang pertama tadi, membangun kepercayaan diri saya agar dapat menciptakan suasana yang nantinya menemukan solusi antara saya dengan coaching dan coach gitu Pak, seperti itu dalam percakapan yang akan saya laksanakan nanti, seperti itu. Oke, untuk bagian tekniknya Bu? Kalau tekniknya, teknik itu sendiri pakai apa ya Pak? Iya, alur. Oh, alur Tirta. Ya. Tirta berarti kan tujuan. Kemudian Tirta identitas, kemudian rencana aksi. Apa Pak? Identifikasi, ya, rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu Pak. Jadi nanti kalau dari yang pertama itu kan Tirta, T berarti kan pertanyaan tujuannya, berarti apa yang direncanakan, seperti itu pertanyaannya. Jadi alur percakapan itu yang masih menggunakan alur Tirta nantinya yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian identifikasi, menanyakan lebih dalam lagi gitu apa permasalahan yang ingin diceritakan, mencari tahu. Kemudian untuk R-nya rencana aksi, bagaimana nantinya coaching menemukan solusi dari permasalahannya yang dari perbincangannya. Kemudian rencana aksi sudah, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab nanti bagaimana komitmen atau apa kelanjutannya dari hasil perbincangannya tadi itu. Seperti itu, komitmen kelanjutannya. Apa yang akan dilanjutkannya, kapan, seperti itu. Solusi yang akan diterapkannya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah menjawab ya pertanyaan pemantik ini. Semoga ini semakin menguatkan pemahaman ibu-ibu di sini dan bapak-bapak di sini untuk melaksanakan praktik coaching pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu adalah aktivitas sesi roll call ya.
protokol sesi kedua, yakni praktik. Nah, di mana ini ada instruksi Bapak Ibu, praktik coaching. Dengarkan Bapak Ibu, simak baik-baik instruksi ini. Sama seperti kemarin ya, yang sudah kita lakukan, hanya bedanya Bapak Ibu di sini melaksanakan praktik coaching masing-masing ya dari Bapak Ibu itu selama 15 menit. Berpasangan ya, total 30 menit. Jadi satu orang punya waktu 15 menit. Ya. 15 menit itu apa pembagian waktunya? Ya. Yang pertama persiapan. Yang kedua pelaksanaan coachingnya. Ya, 10 menit. Dan yang ketiga evaluasi atau umpan balik dari coaching. Nah, Bapak Ibu, ya, evaluasi dari praktik coaching kemarin, latihan coaching kemarin, itu Bapak Ibu belum memaksimalkan waktunya. Hari ini kan waktunya dibilang cukup singkat ya, karena 10 menit gitu ya pelaksanaannya, kemudian sisanya itu persiapan dan juga umpan balik dari coaching. Jadi setelah Bapak Ibu di sini ya melakukan praktik coaching ya, coach itu langsung memberikan umpan balik. Kan Bapak Ibu kemarin sudah mengisi refleksi diri latihan coaching ya pada form yang sudah dibagikan. Jadi ditanyakan tuh apa yang dirasakan oleh coach. Nah, coach setelah mendengar ya setelah tadi praktik coaching ya dengan coach, maka coach langsung memberikan umpan balik kepada coach. Tuh Bapak Ibu. Ya, jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi 15 menit itu Bapak Ibu sudah melaksanakan praktik coaching dan juga evaluasi atau umpan balik dari coaching. Ya. Jadi itu dilengkapi, diisi umpan baliknya itu. Dan juga dalam rekaman itu coachingnya memberikan umpan balik secara lisan. Dan coach menuliskan di lembar umpan balik itu apa yang disampaikan oleh coach. Ya. Lalu ya topiknya itu masih seperti kemarin Bapak Ibu. Ya, di sekolah ya sebagai guru ataupun mungkin bisa pribadi. Lalu Bapak Ibu akan saya pilih salah satu dari Bapak Ibu yang berpasangan untuk menjadi co-host. Ya. Nah, co-host ini fungsinya, tugasnya adalah merekam kegiatan coaching. Jadi kalau sudah siap, langsung direkam. Ya, rekaman tersebut nanti bisa di-download oleh Bapak Ibu. Ya, langsung dari Google Drive Bapak Ibu yang sudah saya berikan mandat untuk menjadi co-host seperti itu. Ya. Agar lebih efektif, efisien waktunya, maka tugas co-host ini nanti diberikan kepada yang memang sinyalnya stabil, ya kan? Kemudian nanti bisa ya Google Drive-nya juga tidak penuh, khawatirnya malah nanti nggak masuk gitu ya ke Google Drive. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah Bapak Ibu selesai, ya, jangan lupa ini diunggah di laman YouTube, ya, masing-masing Bapak Ibu. Kemudian nama tersebut, ya, diberikan file tersebut diberikan nama seperti yang ada di poin 7. Ya, nama lengkap, ya, CGP angkatan berapa, lalu sekolah asalnya dari mana, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Tidak ada pertanyaan, berarti sudah cukup jelas. Ya. Nanti saat Bapak Ibu melakukan praktik coaching, itu tidak ada lagi yang bertanya. Ya, karena sudah masuk direkam itu ya. Dan kemudian itu kan ada 2 video nantinya. Ya. Misalnya Bu Sukma, ya kan, sebagai coach. Bu Sukma berpasangan dengan siapa kemarin? Dengan Ibu Bu Ari, Pak. Bu Ari juga sebagai coach, ya. Jadi nanti yang ditampilkan jangan keseluruhan 30 menit, tapi 15 menit itu saat posisi Bu Sukma sebagai coach. Gitu. Begitupun Bu Ari saat Bu Ari posisi sebagai coach. Gitu. Jadi ditrim, dipotong Bapak Ibu, ya. Itu kurang lebih selama 15 menit. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya, ini kelompoknya masih kelompok yang sama seperti kemarin. Ya, hanya linknya saja yang berbeda. Nanti akan saya bagikan. Kelompok 1 tetap di ruang utama. Lalu kelompok yang lain, ya, setelah dibagikan link, langsung log out. Ya, tidak ada yang berada di ruang utama. Ya, dilihat lagi kelompoknya, kelompok mana nanti ya. Kemudian, oke, refleksi diri latihan coachingnya sudah ada semua ya pada Bapak Ibu. Ini ya diisi oleh Bapak Ibu semuanya ya di breakout room. Ya, di breakout room. Setelah Bapak Ibu tadi memberikan umpan balik ya, misalnya coach tadi ya terakhir memberikan umpan balik ke coach, kemudian langsung tuh mengisi refleksi diri latihan coachingnya. Ya. Kemudian untuk penyampaian hasil refleksi diri coaching dilakukan di main room. Seperti kemarin setelah Bapak Ibu selesai, kita sama-sama kembali ke main room ya untuk dipresentasikan. Ya. Tidak ada kendala lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah diisi oleh Bapak Ibu ya, sudah diketik oleh Bapak Ibu semuanya gitu ya. Sehingga nanti ini dilampirkan juga ya di dalam unggahan file. Nah, Bapak Ibu semuanya, mohon ya, ini, nah ini jangan sampai nanti ada lagi nih, ya, ada lagi nih, sudah disampaikan masih aja ada ya Bapak Ibu yang mengunggah videonya langsung. Padahal sudah beberapa kali saya sampaikan, kalau dalam bentuk video itu dikumpulkan dalam Google Drive saja. Ya, itu lebih aman. Jadi linknya yang Bapak Ibu kumpulkan, bukan videonya. Sehingga ketika Bapak Ibu ingin merevisi atau menambahkan isi dari link tersebut, ya, Bapak Ibu tidak kena penalti. Ya, tidak di luar batas waktu mengunggah tugas. Di luar due date-nya, batas waktunya, gitu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu mengirimkan linknya, ya, linknya saja. Oke, nah ini adalah penilaiannya Bapak Ibu. Fokus pada nilai yang paling besar, ya, mendengar aktif. Jadi untuk mendengar aktif ini bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah, ini mendengar aktif ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian yang ketiga, memberdayakan coach, di mana coach itu membantu membuat rencana aksi yang lebih spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman saja, ya, bukan solusi. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengunggahnya ya tepat waktu sebelum batas yang sudah ditentukan, ya, sehingga poinnya mendapatkan 20 poin.
Oke, tadi Pak siap mengangkat tangan. Iya Pak, mau tanya sedikit Pak. Kan Iya. waktunya kan 30 menit Pak ya. 30 Iya. menit dibagi 2 orang berarti kan Pak ya. Saya Iya. pertama misalnya jadi coach, habis itu nanti sesi keduanya saya jadi coaching. Nah, pergantian sesi itu apakah masih direkam atau kita pause gitu dulu Pak? Iya, pertanyaan bagus. Ya. Oke, pertanyaan bagus. Jadi nanti kan mungkin Bapak Ibu ada bagian-bagian yang kalau misalnya keseluruhan kan bisa jadi ya volumenya besar gitu ya, bisa berapa giga gitu ya. Tapi kalau dipotong mungkin ukurannya lebih kecil gitu. Boleh, jadi bukan di pause ya, di stop dulu. Ya. Di stop dulu, baru kemudian rekam lagi. Ya. Nah, co-host ini tugasnya nanti membagikan hasil rekamannya pada pasangannya. Ya. Oke. Setelah selesai dibagikan gitu. Gitu ya, Pak, siap ya. Boleh di stop dulu, kemudian nanti mulai lagi. Seperti itu. Yang penting durasinya masing-masing ya 30 menit. Jangan pula nanti kita sudah selesai Bapak Ibu masih praktik gitu ya, masih lama gitu ya. Nah itu diperhatikan juga waktunya gitu ya. Nanti saya menjadi timekeeper bagi Bapak Ibu juga. Jadi kalau ada yang masih praktik coaching padahal itu sudah di luar waktunya, nanti saya akan kembali ingatkan. Itu saja ya. Oke, next. Oke, tidak ada lagi Bapak Ibu yang bertanya. Ya, Pak siap. Ini Pak, ngelampirin evaluasi dirinya itu direkam juga atau pas ngumpulin nanti Pak? Dilampirkan pas ngumpulin. Nah, jadi evaluasi dirinya itu tidak perlu direkam ya. Kalau untuk Bapak Ibu saat misalnya mencatat atau mengetik gitu evaluasi tidak perlu direkam itu. Yang direkam itu saat Bapak Ibu memberikan umpan balik ke coachnya, itu yang direkam. Jadi praktik coaching, setelah itu umpan balik dari coaching langsung ya. Nah, setelah itu mungkin Bapak Ibu lanjut ke coach berikutnya, baru setelah itu di stop dulu lalu diisi umpan baliknya. Paham kan Bapak Ibu? Halo Bu Eka, mana Bu Eka? Paham Bu Eka? Paham Pak. Oke. Yang pasti Bapak Ibu sudah siap semua dengan lembar lembar refleksinya ya, sehingga nanti tinggal diketik saja. Oke, kalau gitu saya akan bagikan linknya Bapak Ibu. Ini untuk kelompok 2. Berpisah dulu teman-teman. Oke, Pak Aang sudah saya tugaskan sebagai host ya.
Bisa langsung dimulai nanti. Kelompok ketiga, silakan. Ini kelompok 4 ya. Oke, kelompok 3, Pak Syihab, saya jadikan sebagai co-host ya. Jangan lupa nanti saat mulai direkam. Semua Ya, Pak. Dengar loh. Suaranya nggak ada, Pak. Suara Bapak nggak ada. Unmute. Maaf, Pak, suara Bapak ke unmute. Suara Bapak nggak ada. ya, gimana Bu Sukma? Gimana, Pak? Maaf, Gimana? tadi suaranya tidak terdengar. Iya, saya sedang berbicara dengan kelompok lain. Oh, iya, Pak, maaf. Ini kelompok 1 kan? Kelompok 5 belum, Pak. Kelompok 5 belum, iya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 belum ya, belum saya kasih ya. Belum, Pak. Terlupakan, Pak, kelompok 5. Oke. Siapa ya kelompok 5 yang mau jadi co-host? Yang merekam siapa? Saya nggak apa-apa, Pak. Jadi ya. Oke. Iya, Pak. Nggak apa-apa.
Pak, maaf, tadi itu sinyal saya jelek, jadi hilang ini Pak. Minta kirimin Mbak Risma, dia nggak tahu kirim linknya. Kelompok 4. Ya, nah, Di chatnya nggak ada Pak, hilang. oke, ini saya kasih lagi linknya, Ya khusus Pak. untuk Nina ya. Nah, Makasih ya Pak. sama. Yang sudah dibagikan link langsung log out saja ya. Ya, Pak Dedi. Tuh. Pak, maaf, ini yang ujungnya yang berapa ini Pak ya? Kelompok 4. Itu link yang terakhir. Yang WKT itu. Wekiti itu ya Pak ya? Iya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Gimana Pak, siap? Udah mulai belum ya? Iya. Ini ngerekamnya gimana, Bu? Sabar, mungkin belum. Boleh nggak saya gini? Panggilan ini sedang direkam. Nah. Aduh, ini laptop sekolah sih, ngeri bener gua. Ibu saya jadi coach ya, jadi yang assalamualaikum duluan siapa Ibu ya? Ibu dulu yang mau jadi coach. Iya. Ya, berarti saya jadi coachnya ya. Iya, yang Ibu apa namanya? Anak murid Ibu itu loh. Ya, berarti saya dulu ya, Bu. Saya dulu yang ngomong maksudnya. Oke. Udah direkam belum ini ya? Oke ya. Oke. Coba tanya Bapak. Udah direkam belum ini? Udah kayaknya ya. Oke. Hah? Udah. Sampai ngerekam. Ya. Aku nggak Ngerekamnya ngerti. gimana? Aku nggak ngerti loh ngerekam itu. Pencet apa? Nanti kita udah ngomong-ngomong nggak kerekam loh, Bu. Tanya Bapak. Tanya Pak Ian. Apa dikirim di sini? Nggak ada tuh. Tak ada. Sudah kayaknya. Ini 14.56 ya. 14.56. Udah ada instruksi belum ya? Kayaknya udah ya. Bismillah. Biasanya di sini ada. Panggilan ini sedang direkam. Sudah ada kok. Yuk. Kan ROM utama. Oh, Ya, nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga sih. Direkam ya berarti ya. Iya. Coba angkat tangan dulu, Bu. Nanya daripada kita udah itu. Udah. Nanya. Bapak, ini kami sudah direkam kan, Pak? Pak? Sudah. Udah ya? Nggak tahu, Deng. Nggak ngerti. Ayo, silakan dimulai kelompok Bu Sukma dan Bu Ari. Ini kan sudah berjalan rekamannya. Oh, siapa? Ya. Ya, itu Pak belum direkam. Iya. Ya, baik. Udah. Ini kan Ayo, panggilan Pak, baru. ya, kalau gitu. Ya, Pak. Terima Ini kasih, kan Pak. paling- Iya, dari tadi nungguin, Pak. Ayo, Bu Ini Ari. rekaman paling panjang ya, satu. Iya. Jadi nanti dipotong di bagian ini. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. silakan. Iya. Bu Sukma, bolehkah saya... Assalamualaikum. Oh iya, oke. Assalamualaikum, Bu Sukma. Waalaikumsalam, Ibu Ari. Bagaimana Bu Sukma kabarnya? Oh, ya. Alhamdulillah Ibu Ari sehat. Bagaimana Bu Ari?
Alhamdulillah saya juga sehat Bu hari ini, sudah nggak demam lagi. Oh, syukurlah ya, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Bu. Baik Bu Sukma, saya di sini mau meminta waktu Ibu sebentar tentang eh, bagaimana permasalahan saya akhir-akhir ini di kelas Bu. Apakah Ibu ada waktu? Oh baik Bu, tentu dong saya punya waktu untuk Ibu. Baik, apa yang mau Ibu ceritakan? Iya, begini Bu, akhir-akhir ini saya itu agak kewalahan mengatasi murid-murid saya di kelas. Mereka itu sepertinya kurang antusias menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah anak-anak yang mengerjakan tugas juga tidak lebih dari 50% gitu. Oh seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan gitu dari obrolan kita hari ini gitu? Saya itu mengharapkan dapat solusi gitu Bu dari permasalahan saya tentang permasalahan anak-anak tadi gitu. Oh begitu. Jadi menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu yang kurang antusias tadi dalam pembelajaran bersama Ibu? Seperti apa yang dapat Ibu? Hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama tuh pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, saya juga terlalu dominan untuk berbicara. Selain itu juga saya itu selalu bercerita di depan kelas atau di depan murid-murid saya. Yang kedua juga saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara di dalam kelas gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira dari yang Ibu ceritakan itu yang membuat murid itu apa sih yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu seperti itu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik ya Bu dalam pembelajarannya betul gitu sekali, dan tidak membosankan. Iya betul sekali. Nah, jadi saya sependapat sih dengan Ibu ya kalau pembelajaran yang asik itu akan menimbulkan antusias siswa sendiri ya dalam pembelajaran Ibu. Nah, lalu menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu gitu, terlihat asik seperti itu? Menurut saya sih Bu, pembelajarannya harus berpusat pada murid. Murid minta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking kali ya Bu, atau games gitu kan, supaya pembelajaran lebih menarik. Iya betul, iya. Itu saya sependapat ya, bagus sekali, luar biasa. Kita juga harus untuk membangun semangat, motivasi dalam pertengah pembelajaran. Memang ice break itu harus dimunculkan seperti itu ya Bu ya. Bagus, luar biasa sekali. Nah, lalu Bu mengenai tugas yang diberikan kepada murid, ya murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kan tadi Ibu bilang tugas seperti itu kan. Nah, bagaimana Bu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Bu, yang berisi tuh banyak pertanyaan. Kemudian saya juga tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan begitu Bu. Iya, jadi Ibu belum memberikan beragam tentang tugas, variasi tugas-tugas ya, belum. Jadi nah kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya sekarang ini cuman pakai sumber belajarnya cuman pakai buku perpustakaan aja Bu. Oh, buku yang dikasih dari perpustakaan itu. Iya, jadi Ibu hanya menggunakan buku paket seperti itu ya dari perpustakaan ya. Nah, jadi kalau gitu ada sumber lain tidak Bu selain buku belajar buku paket dari perpustakaan? Saya pikir sebetulnya sih banyak ya Bu, sumber belajar lain seperti dari YouTube, kemudian dari artikel atau blog di internet sekarang kan banyak ya Bu, atau tulisan-tulisan
tulisan ilmiah. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi yang lagi trending sekarang nih Bu, ada TikTok, ada Instagram. Kayaknya anak-anak lebih seru ya Bu kalau diajarnya kayak begitu. Iya, betul sekali, Bu. Nah, itu betul sekali. Nah, jadi memang pembelajaran kita sekarang di abad 21 itu memang harus membalanskan kan, menyeimbangkan dengan pembelajaran teknologi sekarang ya. Dengan Instagram, dengan TikTok, itu bisa kan sumber variasi pengerjaannya seperti itu ya, Bu ya. Nah, saya yakin sekali Ibu Ari bisa menggunakan ya berbagai macam variasi pembelajaran itu. Sumber belajar ya pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, seperti itu ya Bu Ari. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Bu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian juga bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, istilahnya tuh saya lupa lagi istilahnya. Benar nggak Bu? Iya, betul sekali. Pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran yang pendekatannya memenuhi kebutuhan murid. Nah, jadi apakah Ibu sudah pernah melaksanakan pembelajaran ini? Belum pernah sih Bu. Ya, tapi Ibu ingin mencoba ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tentunya banyak sekali tantangannya ya Bu ya, tetapi semoga ya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik Ibu, luar biasa sekali ya rencana Ibu, semoga dapat berjalan ya sebagaimana mestinya. Oke, nah kedepannya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya pokoknya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang mengasyikan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Gitu Bu. Oh, seperti itu ya, bagus sekali ya. Solusi dari Ibu Ari ya itu sangat mendukung sekali untuk pembelajaran dengan teknologi sekarang ya. Jadi semoga apa yang Ibu Ari rencanakan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Sukma atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Insya Allah Bu, luar biasa sekali. Insya Allah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu nanya gimana perasaan saya? Oh, sekarang ya refleksi ya. Baik, kita Assalamualaikum dulu ya. Kita refleksi dulu. Terima kasih. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah saya coaching hari ini? Ya. Nanti yang pastinya Bu, perasaan saya hari ini itu saya itu akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya terhadap murid-murid saya ini gitu. Selain lega juga saya juga merasa senang gitu karena bisa bercerita sama Bu Sukma tanpa ada yang ditutup-tutupin seperti itu. Jadi saya lega dan senang gitu. Terima kasih. Kalau memang Ibu merasa happy, saya juga sangat bahagia ya Ibu Ari. Ternyata percakapan kita bisa menemukan ya titik terangnya. Baik Ibu Ari, terima kasih. Sama-sama Bu. Lanjut ya. Tatar ya. Bu Ari ya, sekarang ya. Assalamualaikum Ibu Ari. Waalaikumsalam Bu Sukma. Ya Ibu Ari, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Syukurlah alhamdulillah ya.
Semoga kita sehat selalu ya. Iya Bu, amin. Baik Bu Ari, hari ini saya ingin menceritakan sesuatu kepada Bu Ari seperti itu yang mengganjal pikiran saya. Baik Bu, apa yang ingin kita obrolkan hari ini Bu Sukma? Baik, gini Bu Ari, saya sepertinya sedikit kewalahan membagi waktu antara saya sebagai seorang ibu, kemudian seorang guru, dan saya juga sekarang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ini yang pendidikannya itu dalam waktu kurang lebih tinggal setengah perjalanan ya, 4 atau 5 bulan ke depan seperti itu. Nah, jadi saat ini saya merasa kewalahan bagaimana sih saya bisa membagi ketiga waktu itu seperti itu. Ibu Ari, antara saya membagi waktu saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga sedang mempunyai seorang balita seperti itu. Kemudian itu bagaimana saya tidak kewajiban saya sebagai seorang guru di sekolah itu berjalan sebagai mestinya, tidak merugikan gitu. Kemudian bagaimana pendidikan saya ini dapat berjalan seperti itu, Bu Ari. Baik, Bu Sukma. Jadi Ibu mulai kewalahan ya melakukan tugas-tugas Bu Sukma terkait peran Ibu sebagai istri dan ibu di rumah, kemudian peran Ibu sebagai guru di sekolah, dan sebagai calon guru penggerak. Kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, saya ingin bagaimana saya mendapatkan solusi yang nantinya Bu, saya itu tidak merugikan ketiga-tiganya ya. Saya bisa menjadi seorang ibu dengan waktu saya, kemudian saya tidak merugikan murid saya di sekolah, seperti itu ya. Kan kalau di sekolah itu kan pasti banyak waktu kita nggak konsentrasi seperti itu, buyar konsentrasi kita terbagi seperti itu. Dan bagaimana saya juga bisa menyelesaikan pendidikan saya seperti itu Bu Ari, tanpa merugikan orang lain. Oke, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi agar dapat menjalankan semua peran dan tugas Ibu dengan baik tanpa membuat siapapun dirugikan dan menyelesaikan tanggung jawab Ibu dengan baik. Begitu ya Bu Sukma? Iya betul Bu Ari, seperti itu. Oke. Iya betul. Bisa diceritakan nggak Bu? Menurut Bu Sukma, indikasi Bu Sukma mulai keteteran atau kewalahan dalam menjalankan peran-peran Ibu itu seperti apa? Ya betul sekali ya Bu. Jadi kewalahan ya, saya itu memang kewalahan pada saat saya harus menyiapkan segala sesuatunya. Kita kan masuk jam 7 pagi. Jam 7 artinya atau jam 7 kita harus sampai sekolahan, atau sebelum jam 7 kita sudah sampai. Nah, saya mempersiapkan itu kewalahan ya saya. Sedangkan saya itu malamnya begadang kan untuk mengerjakan tugas saya di LMS seperti itu. Dan saya juga lupa tugas saya untuk menyiapkan materi saya besok seperti itu. Kan saya janjinya tuh pernah untuk ulangan, tapi ternyata saya nggak menyiapkan itu, saya lupa seperti itu Bu. Jadi itu yang menurut saya sih saya kewalahan di situ gitu loh. Masya Allah, luar biasa ya Bu Sukma. Jadi seperti itu gambaran Bu Sukma mulai keteteran dalam menjalankan peran-peran Ibu, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi menurut Bu Sukma, mengapa Bu Sukma bisa merasa keteteran atau kewalahan dalam menjalankan peran-peran tadi? Iya Bu. Iya, sepertinya saya kurang dalam mengelola waktu seperti itu Bu. Mengelola waktu, kemudian saya juga kan ingin cepet-cepet pulang gitu kan, kadang kita udah nggak konsentrasi lagi gitu loh. Kemudian bagaimana saya, ya waktu itu tadi, bagaimana saya bisa mengelola waktu dengan baik sehingga nantinya ketiga tugas saya ini bisa berjalan gitu Bu. Baik,
Ada hal yang lain lagi tidak Bu Sukma kira-kira selain itu tadi? Apa ya? Oh ya, dengan saya menunda-nunda waktu ya. Saya menunda-nunda waktu karena saya janjinya mau ulangan karena waktu saya saya lupa gitu, ingat gitu ya, tapi saya ingin istirahat dulu. Akhirnya waktu lewat dan ada timbul lagi pekerjaan yang lain. Jadi ya itu tadi akibat menunda-nunda waktu seperti itu. Selain waktu, kemudian saya terkendala dengan menunda-nunda waktu saya untuk mengerjakan sesuatu hal itu. Sebenarnya itu penting seperti itu Bu Ari. Baik, Bu Sukma, jadi bisa disimpulkan bahwa Bu Sukma mempunyai manajemen waktu yang kurang baik dan juga suka menunda-nunda dalam menyelesaikan pekerjaan ya Bu. Begitu Ya, ya betul Bu? Betul Bu Ari, seperti itu. Kira-kira Bu Sukma menginginkan kondisi ideal yang seperti apa sih Bu? Iya, saya kondisi yang ideal saya bisa bekerja di rumah, menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Kemudian saya bisa ada waktu dengan anak saya. Kemudian saya juga bisa berperan sebagai seorang guru gitu loh di sekolah dengan baik tanpa ada merugikan orang lain. Kemudian saya juga tetap menjadi mengikuti pelatihan pendidikan ini tanpa adanya gangguan dari yang lain gitu, berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu loh Bu Ari. Baik Bu Sukma, apakah dalam mencapai kondisi ideal yang tadi Bu Sukma sebutkan tadi, Ibu Sukma punya kendala? Apa kendala? Seperti ini kendalanya itu karena menunda-nunda pekerjaan. Kemudian itu saya juga manajemen waktunya itu kurang gitu ya. Kemudian kalau ingin mengerjakan sesuatu itu menunggu mood dulu gitu ya. Kemudian ya itu tadi, kalau menunda-nunda waktu, inginnya istirahat terus, akhirnya pekerjaan yang lain kan terbengkalai seperti itu Bu Ari. Jadi itulah yang membuat saya mana sih yang prioritas yang didahulukan atau belum gitu ya. Yang mana yang penting, kadang yang nggak penting duluan yang udah kita kerjakan gitu kan. Yang penting malah tidak bisa dikerjakan atau tertunda waktunya, seperti itu Bu Ari. Baik Bu Sukma, berarti kendalanya itu adalah Bu Sukma sering menunda-nunda pekerjaan dan tidak menentukan skala prioritas pekerjaan mana yang lebih dahulu. Begitu ya Bu Sukma ya? Betul Bu Ari, seperti itu. Iya. Apakah ada rencana Bu untuk mengatasi kendala tersebut? Betul. Kalau setelah kita berbincang-bincang ini, saya ingin rencana saya itu sudah saatnya sepertinya saya itu menulislah apa yang penting gitu, pekerjaan saya yang penting, ditulis di kertas stick note, mungkin saya tempel atau saya akan memasang alarm seperti itu untuk mengingatkan apa sih tugas-tugas saya gitu untuk yang pendidikan saya, kemudian nanti tugas untuk di sekolahan nanti saya juga akan buat, besok apa yang akan dikerjakan, besok perjanjiannya apa dengan siswa, dan saya juga lebih subuh lagi untuk menyiapkan segala sesuatunya sekolah besok agar tidak terburu-buru, seperti itu Bu Ari. Oke, bisa nggak Bu dijelaskan lebih spesifik caranya Bu Sukma dalam mengatur jadwalnya itu seperti apa agar mempermudah gitu Bu Sukma untuk langsung action gitu Bu? Iya betul sekali. Jadi waktu kita di sekolah, kalau untuk di sekolah ya, tugas di sekolah kan kita di sekolah itu kita ada jam kosong seperti itu. Nah di jam-jam kosong itu nanti saya akan menulis apa sih nanti kelanjutan dari yang udah dari kelas A, misalnya kan nanti apa ada PR, saya mau koreksi, kemudian nanti kalau ada uji pemahaman nanti saya akan membuat seperti itu di jam-jam kosong seperti aksinya ya. Kemudian nanti untuk
solusi untuk saya nanti kan ada yang di LMS saya akan catat due date-nya, kemudian pesan-pesan yang penting di dalam WA group dan lain-lain itu akan saya bintangin seperti itu Bu. Kemudian saya akan tepat waktulah dalam menyelesaikan tugas saya di rumah seperti itu. Jadi tidak akan mengganggu gitu loh Bu. Seperti itu langkah-langkahnya. Wah, menarik sekali ya ide yang Bu Sukma munculkan dalam pembicaraan kita kali ini. Oke Bu, jadi menurut Bu Sukma, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tadi tuh? Iya baik Bu. Rencana saya setelah ini Bu, saya akan melakukan aksi saya ini ya, tentang langkah-langkah saya tadi yang sudah saya sebutkan. Karena takutnya kalau saya tunda-tunda lagi malahan nanti apa yang sudah saya rancang ini nanti malah lupa seperti itu Bu. Malah khawatirnya lupa lagi. Jadi nanti bisalah saya menyiapkan rancangan ini ditulis dulu. Saya juga masih punya kertas stick note ya, bisa saya tempelkan seperti itu. Baik. Kira-kira Bu, menurut Ibu siapa saja yang bisa Ibu libatkan membantu Ibu untuk memudahkanlah Ibu dalam melaksanakan rancangan Ibu yang sudah Ibu sebutkan tadi? Iya baik. Nah tentunya kalau misalnya kan saya punya masalah di rumah tuh, ya saya minta bantuan suami saya, kakaknya untuk menjaga adiknya seperti itu. Kemudian nanti kalau untuk tugas-tugas pembelajaran itu nanti saya berkolaborasi lah dengan teman gitu, saling mengingatkan. Ya nanti kamu tolong ingatkan saya gitu, bagaimana saya meminta bantuannya. Kemudian kalau untuk tugas dari pendidikan saya nanti meminta teman-teman satu grup untuk saling mengingatkan. Dan saya juga sering-sering nanti, kapan ya due date ini? Gitu, bertanya di dalam ruang WA grup itu. Baik, kalau begitu Bu. Baik sekali ya Bu rencananya. Kemudian Ibu bagaimana menentukan rencana Ibu itu sudah berjalan dengan baik? Kriterianya tuh gimana Bu kira-kira? Ya, kriterianya ya, saya nanti menyiapkan buku gitulah, buku khusus seperti itu. Dan saya stick note biar bisa apa sih yang penting gitu untuk besok yang harus dikerjakan seperti itu kan ya, ditulis nanti langsung ditempel. Saya dan juga saya ada buku gitu loh, ditulis ini tugas apa yang sudah dikerjakan atau yang belum, tugas yang sudah dikumpul atau belum, atau masih separuh perjalanannya untuk di LMS. Nah kemudian nanti kalau yang untuk di sekolah mungkin saya nanti minta bantuan rekan sejawat saya lah untuk mengingatkan saya, tolong ya, atau menitip, atau bisa saya meminta tugas-tugasnya seperti itu, Bu. Baik, Bu Sukma. Terima kasih Ibu Sukma sudah mau ngobrol dengan saya hari ini. Semoga Bu Sukma dapat pencerahan ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya sangat berterima kasih karena saya sudah menceritakan dan saya sangat lega gitu Bu atas perbincangan ini. Terima kasih Bu Ari. Iya. Saya izin satu lagi pertanyaan saya Bu Sukma. Satu lagi pertanyaan saya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol sama saya sore hari ini? Saya lega Bu, karena saya sudah bisa mengungkapkan apa sih kendala saya yang ada, permasalahan yang ada pada diri saya seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu Ari. Bu Sukma, sama-sama. Semoga mencerahkan ya Bu apa obrolan kita pada sore hari ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik sama Bu Sukma dan Bu Sukma bisa lebih baik dalam mengatur waktu. Gitu. Amin. Terima kasih Bu Ari. Insya Allah saya akan terus mengingat ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Udah ya Bu ya kita ini ya. Udah Bu Nina, boleh open kamera.
Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Jadi saya tuh masuk nggak tahu kalau ibu lagi direkam. Maaf ya, Bu. Nggak apa kan kita memang direkam dari awal. Karena kami tadi itu tunggu-tungguan, kami kira belum direkam kan. Kata Bapak, udah ini room 1 langsung mulai aja gitu. Jadi agak lama. Jadi tadi saya direkam sama Pak Yan, Mbak Risma sinyalnya jelek, jadi nggak ada on cam gimana ya Bu ya? Oh gitu. Sebentar sih tadi tuh nggak on cam-nya. Iya, karena sinyal. Siapa tahu bisa kelihatan dari HP-nya Bapak, dari laptop Bapak. Ilham. Ada ilham. Jadi saya kayak ngomong sendiri tadi Mbak Risma. Berapa lama tadi ya saya Nin nggak nongol Nin mukanya Nin? Ya, Kenapa juga? Laptop saya juga gitu, makanya ini genti tadi. Soalnya yang ini nggak hidup. Ampun. Saya Bisa tuh sampai nggak heran loh Bu. rekam Laptop saya ulang ini Bu. gitu. Gimana? Boleh nggak ya rekam ulang gitu? Itu ini loh, sama kayak punya saya ini, mungkin kepenuhan kali Kita ya. berdua aja ya, antara kita berdua aja ya Nin ya. Iya, bisa nggak sih? Boleh nggak kata ini Ulang. Pak Yan ya? Soalnya kayak ngomong sendiri loh saya tadi Mbak. Mungkin boleh diulang lagi. Bikin Antara- room juga sama Bu Nini dulu. Antara Limit kita berdua aja. ya. Iya. Coba tanya dulu ya nanti ya Mbak ya, gimana? Apa boleh sama Pak Yan? Memang laptop saya ini Bu kayak kadang-kadangan kayak orang sensian. Nanti kalau demonstrasi kita meet up langsung atau luring begini ya? Enak Meet langsung up aja. Bertiga, Langsung meet up aja. bertiga itu. Langsung aja bertiga Bu. Kalau Iya, bertiga. pakai laptop Langsung ini ketemu. pasti kalau posisi gentingnya tuh ya langsung cut hilang dia. Wah. Jadi tadi pas mereka lagi rekam ya Mbak, saya muncul nih muka saya. Tiga jadi 4 sama Pak Yan. Ini bertiga tadi. Ini nggak tahu dia orang lagi ngomong. Aduh. Gak apa-apa nanti foto kata Pak Yan tadi juga, nanti video Bu Ari sama Bu Sukma yang paling panjang kata Pak Yan kayak gitu, nanti dipotong ya katanya gitu. Oh gitu. Ya Padahal udahlah, tapi udah cakep bener ya ini kita Nin ya. iya, bener. cuman gimana ya? Mukanya nggak ada, hilang. Ada. Mana bagian saya jadi coach tadi yang nggak ada. Pak, tadi Ya. Mbak Risma sinyalnya jelek, jadi nggak on cam, jadi kayak saya ngomong sendiri, Pak. Tapi ada aktivitas kan, artinya ada tanya jawab begitu ya? Ada. Ada. Cuman wajahnya nggak ada, Pak. Apa boleh diulang nggak, Pak, gitu? Gimet Oke, tidak berdua. masalah Bu, tidak perlu Bu. Yang Oh, penting Mbak saya Yan. mendengar aktivitasnya jelas, gitu ya. Tidak ada masalah. Sama Pak Yan, saya juga Pak. tadi Ya. tadi tiba-tiba juga laptop agak nge-freeze jadi harus di-reset dulu prosesornya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting itulah ya, karena kita during lagi. Dari Pak. Dari Aduh, daring jadi banyak Duren. banget Yang Duren. penting, wah, enak tuh. Jadi luring. Yang penting nanti saya bisa mendengar, ya, bisa menangkap alur tirta Bapak Ibu. Itu aja. Ya. Nanti Pak Al Pak. dibagikan ya ke Bu Eka ya. Tadi masuk rekamannya di Google Drive kan Pak ya? Masuk rekaman di Google Drive. Nanti pokoknya konfirmasi ya. Bapak Ibu di sini nanti konfirmasi gitu ya. Karena yang jadikan co-host itu Pak Aang, Pak Syihab, kemudian yang lain saya bantu. Karena tadi terkendala ya. Oke, tidak ada masalah. Ini ngomong-ngomong Bu Anita dan Pak Syihab ini kemana ini? Ayo kemana? Pak Syihab dan Bu Anita? Makan Belum bakso ini selesai, kayaknya. Pak. Mereka keasikan itu kayaknya Pak. Pak diterusin ya masih ya. Lagi coachingnya itu Pak. Kayaknya sambil curhat-curhat itu Pak. Pak Dedi juga mana nih, belum keluar Pak Dedi?
Pak Coaching Dedi, kehidupan sehari-hari itu kayaknya. boleh nih. Kembali ke main room. Ya, singkat Pak, segera diselesaikan ya. Oke. Ya, ya, ya. Oke, tinggal Ibu Leni dan Pak Dedi ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang akan menyajikan presentasi terkait dengan refleksi diri latihan coaching, ini saya minta 2 orang saja dari kelompok yang berbeda, ya. Siapakah di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan refleksinya terkait dengan praktik coaching hari ini? Ya, karena kemarin kan Bapak Ibu sudah melakukan, barangkali hari ini berbeda ada refleksinya seperti itu. Silakan Bu Sukma. Baik, silakan Bu Sukma dan Pak Syihab. Oke, baik. Bu Sukma dulu ya. Silakan. Baik Bapak, refleksi diri dari coaching ya Pak ya? Ya. Ya baik. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dari percakapan sudah terjalin pemahaman antara coach dan coaching. Komunikasi antara coach dan coaching itu berjalan dengan lancar, di mana setiap coach dan coachee, di mana dalam percakapan itu sudah saling mendengarkan dengan aktif dan memberikan tanggapan yang relevan seperti itu. Jadi sudah terlihat hubungan saya dengan coach dan coachee itu adanya keterbukaan dan keterikatan dalam perbincangan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya rasa yang masih perlu ditingkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik lagi dan lebih optimal dalam menggunakan alur Tirta. Jadi dari sini nantinya mendorong saya coachee untuk berpikir lebih kritis lagi seperti itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present ya, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, di sini tadi saya melakukan present sebelumnya saya sedikit ingin menenangkan diri dulu, seharusnya seperti itu. Dan tadi sudah sepenuhnya saya menghadirkan diri saya untuk dalam perbincangan saya bersama coach tadi, seperti itu. Kemudian apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dalam perjalanan ini, percakapan ini sudah, menurut saya sudah berjalan dengan baik. Kami saling mendengarkan, fokus, menjawab umpan baliknya dengan baik. Kemudian saya juga berusaha untuk tidak menjawab seperti menghakimi dan bersikap terbuka seperti itu, Pak. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, nantinya saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya berlatih membuat daftar pertanyaan seperti itu. Kemudian nanti mengajukan pertanyaan yang lebih terbuka lagi dan mendorong coachee untuk berpikir lebih kritis lagi. Kemudian saya juga akan mendengarkan lebih fokus lagi. Nah, untuk pertanyaan itu tadi apa yang dirasakan saat di coaching, itu alhamdulillah Ibu Ari sudah merasa lega dan senang sekali
merasa dihargai, merasa didengarkan untuk berbincang tentang permasalahannya di kelas. Dan sehingga Ibu Ari terinspirasi dan menemukan solusi untuk permasalahannya ke depannya. Seperti itu, Pak. Jawaban dari saya. Refleksi dari saya. Terima kasih. Kemudian umpan balik dari Koci tadi sudah ya? Ya, sekarang silakan Pak Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya ingin merefleksikan diri ya. Yang pertama itu yang tadi yang sudah berjalan selama coaching, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Pak. Saya juga sudah memfokuskan diri gitu kan di sini. Tapi mungkin yang ke poin yang kedua yang harus masih perlu diperbaiki itu, tadi saya terlalu fokus dengan nyari pertanyaan berbobot sampai lupa seharusnya itu diidentifikasi, tapi malah loncat ke apa namanya yang ke tanggung jawab atau ke sesi 3 itu apa ya? Rencana aksi ya? Rencana aksinya, Pak. Jadi malah ke timpah-timpah mungkin gitu, Pak. Jadi, nah itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh tadi sebelum coaching, saya sama-sama berkomitmen, Mbak, ngajak dengan Bu Anita selama 15 menit ke depan kita sama-sama membuka diri gitu kan, sama-sama cari solusi, Ibu juga, jadi sama-sama kompak gitu, Pak. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya, jadi saya intinya sih lebih sering ke coaching, Pak ya, lebih sering mempraktekkan coaching gitu aja sih. Nah kemudian kalau untuk umpan balik dari Ibu, tadi saya sama Bu Anita, Pak, dari coachingnya, beliau merasa senang, merasa kayak merasa ada yang mendampingi gitu katanya, bisa mendampingi menyelesaikan masalahnya gitu. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sukma dan Pak Syihab yang telah melakukan refleksi terkait dengan praktik coaching yang baru saja dilakukan. Ya, betul sekali ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tadi kekurangan waktunya, ada yang kelebihan. Nah, itulah ya. Bapak Ibu sedang berlatih, sedang belajar, mudah-mudahan tanpa kita mengingat-ingat alur tirta nantinya saat sudah terbiasa ya, kita sudah tepat praktik coachingnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekarang review aktivitas pembelajaran sedikit saja. Mungkin tadi saya minta Pak Dedi. Nah, Pak Dedinya menghilang nih. Pak Dedi sudah ada. Silakan Pak Dedi untuk mereview aktivitas pembelajaran pada sore hari ini. Pertanyaannya adalah, dalam hal apakah keterampilan coaching ya Bapak telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Silakan. Oke, baik Bapak. Saya baru bergabung, bingung mau jawab apa ini. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak atau Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Pada saat latihan Bapak, yang kalau dibandingkan pada saat latihan, mungkin ada peningkatan Bapak, karena yang pada saat latihan kan agak sedikit kebingungan, ya Bapak ya. Pada saat latihan kebingungan, pada sekarang setelah benar-benar direkam, peningkatannya banyak Bapak. Saya mungkin lebih serius Bapak karena direkam dan akan dikumpul sebagai tugas. Kalau kemarin bingung Bapak apa yang harus disampaikan, saya dengan canggung juga saya Bapak kemarin karena belum paham apa yang harus disampaikan Bapak. Kalau sekarang alhamdulillah lebih baiklah dari kemarin gitu Bapak. Terima kasih. Iya, mungkin kalau misalnya dari 3 kompetensi atau keterampilan, yang mana kekuatan Bapak?
saya menjadi pendengar yang baik mungkin Bapak. Jadi pendengar yang baik ya. Pendengar baik. Oke. Iya, oke, terima kasih Pak Dedi sudah melakukan refleksi di sesi ruang kolaborasi sesi 2 praktik. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah refleksi model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Yang pertama Bapak Ibu, jika Anda ya sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Yang pertama. Yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching ini agar potensi kepala sekolah juga meningkat? Ya, 2 pertanyaan ini ya nanti akan Bapak Ibu jawab dan menggunakan apa namanya itu bahan atau materi yang sudah dibagikan. Jadi Bapak Ibu baca dulu tuh materi seperti apa dan nanti akan dielaborasi saat bersama instruktur seperti itu. Ya. Ya, untuk tahapan belajar selanjutnya Bapak Ibu sebentar ya. Nih. Singkat saja. Nanti saya akan bagikan file ini kepada Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga wajib untuk membuka LMS. Ya. Iya, Pak, betul sekali modul 3 menanti, tapi tugas-tugas yang ada di modul 2.3 ini juga luar biasa ya, harus dikerjakan ya, dan agar tidak gagal paham Bapak Ibu selalu melihat LMS ya, instruksinya seperti apa. Ya, dengarkan, simak baik-baik. Jadi untuk unggah tugas rukol ini batas akhirnya adalah tanggal 1. Ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ada 2 kelompok tadi yang saya bantu rekam ya. Dan ada apa namanya itu 2 kelompok yang saya bantu rekam. Kemudian pokoknya kalau misalnya ternyata Bapak Ibu tidak menjadi co-host, silahkan minta ke saya filenya. Pak, minta linknya gitu ya. Nah, itu nanti setelah dapat, biasanya link ini Bapak Ibu tadi Pang bilang sudah dapat. Nah, Bu Eka belum. Biasanya menunggulah ya Bapak Ibu beberapa saat ya, bisa jadi malam ini atau besok gitu ya, tergantung dari jumlah ukurannya ya, dari ukuran ukuran rekamannya seperti itu. Nah, unggah video ini ya Bapak Ibu saat menjadi coach saja ya, dan yang diberikan umpan balik oleh coach. Jadi kan setelah Bapak Ibu tadi praktek coaching kan diberikan umpan balik kan ya oleh coach ya. Nah, itu sampai situ saja Bapak Ibu. Sampai situ saja. Itu yang Bapak Ibu kumpulkan. Ya. Dan dikumpulkan dengan link. Nah, di Bu Anita live lagi. Nanti tolong dikasih tahu ya. Bapak Ibu mengumpulkan dengan link. Ya. Link itu yang disematkan di LMS. Nah, berikut dengan lembar ya refleksi diri latihan coachingnya. Oke, iya betul Bu Sukma, Ibu sebagai coach, ya kan. Kemudian lembar refleksi dirinya juga dikumpulkan di satu link itu. Ingat ya, di link, bukan langsung videonya dikirimkan ke LMS. Yang berikutnya, demonstrasi kontekstual. Mulai aktivitas di tanggal 27 September dan berakhir di tanggal 3 Oktober. Nah, Bapak Ibu, ini harus Bapak Ibu lakukan ya dengan rekan CGP yang ada di sini. Secara luring atau tatap muka. Ya, cari teman rekan CGP-nya yang berdekatan dengan Bapak Ibu ya, untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Di sini Bapak Ibu ya ada 3 orang, di mana 3 orang ini ya, saya akan buka LMS, coba.
Jadi Bapak Ibu melakukan secara luring ya, tatap muka ya, dengan 3 CGP yang ada di kelompok Bapak Ibu. Payan, kalau misalnya ternyata CGP lainnya itu jauh-jauh gimana Pak? Misalnya gitu. Bolehlah CGP, tapi yang ada di sekolah ibu misalnya, tapi angkatannya sama ya. Boleh, gitu ya. Dan itu harus 3 orang, ya. Kalau 2 orang, nah itu berarti salah. Coba Bapak Ibu sama-sama buka LMS. Bisa dilihat demonstrasi kontekstualnya. Jadi Bapak Ibu ya, itu menjadi supervisor atau observer. Jadi pengamat. Mengamati seperti saya. Jadi mengamati coach dan coachee. Ya. Perintahnya, instruksinya di LMS sudah sangat jelas, Bapak Ibu. Sedikit mungkin saya tampilkan ya. Oke, bisa terlihat ya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. Ini siklus 1 contohnya. Siklus 1 ini pembagian perannya, misalnya CGPA berperan sebagai supervisor, CGPB berperan sebagai coach, CGPC berperan sebagai coachee. Nah, ini siklus 1 seperti ini Bapak Ibu. Ya. Di mana peserta A sebagai supervisor itu melakukan percakapan supervisi dengan peserta B. Nah, B ini siapa tadi? Coach. Ya, jadi melakukan percakapan prasupervisi dengan peserta B. Nah, ini ya, tahap satunya supervisor melakukan percakapan prasupervisi kepada coach. Ya. Kemudian, ya, peserta B, ini coach ya, melakukan coaching kepada peserta C menggunakan alur tirta, rasa, dan kompetensi coaching. Ya. Nah, tahap 2-nya apa? Coach melakukan percakapan coaching kepada coachee. Oke. Nah, tahap 3-nya supervisor melakukan percakapan pasca supervisi kepada coach. Jadi, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tampilkan atau rekam adalah posisi Bapak Ibu saat melakukan percakapan supervisi, ya prasupervisi, mohon maaf. Yang kedua adalah saat Bapak Ibu melakukan atau mencatat, ya, mencatat praktik coaching yang dilakukan oleh B dan C ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu melakukan supervisi, ya, pasca supervisi kepada coach, gitu ya. Nah, untuk rubrik penilaiannya sudah ada di sini. Nah, ini ya. Jadi ada prasupervisi, kemudian ada supervisi, ya tadi ya, dan pasca supervisi ada 3. Durasinya berapa menit? Durasinya 20 sampai 30 menit. Ya. Nah, karena di sini ya kan ada 10, pokoknya perannya 3 aja. Ganti-gantian tuh. Misalnya ada Pak Ang, ada Bu Anita, ada Bu Eka. Nah, Pak Ang sebagai supervisor, berarti Bu Anita sebagai coach misalnya. Bu Eka sebagai coachee misalnya. Gantian nanti.
Bu Eka sebagai supervisor, ya kan? Nah, itu pokoknya gantian aja. Nah, yang akan dinilai Bapak Ibu sebagai supervisor. Di sini sudah ada ininya, apa namanya itu, pemandunya ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah ada semuanya. Lihat lagi rubrik penilaiannya. Sehingga Bapak Ibu ya bekerja sesuai dengan rubrik penilaian. Oke, sampai di sini. Paham? Oke, kalau diam saya nggak paham ya. Kemudian, Bapak Ibu, jangan lupa ini diunggah ya di YouTube dan dibuat tidak publik. Jadi linknya saja yang Bapak Ibu unggah, bukan videonya. Saya ulangi lagi, bukan video. Ya. Kemudian lanjut. Elaborasi pemahaman. Pak, maaf, mau tanya Ya. boleh? Tadi di Demon kan 3 orang, kita orang kan 10 orang nih Pak. Kalau 3 orang sisa 1 Pak, gimana Pak? Iya, makanya saya bilang tadi, kalau misalnya, pokoknya peran Bapak Ibu itu sebagai supervisor aja. Ya, peran Bapak Ibu sebagai supervisor aja. Pokoknya 3 orang. Nah, berarti ada yang nanti bisa jadi coach lagi atau jadi coach lagi. Yang penting ya 10 orang ini perannya ya sebagai supervisor itu aja, nggak ada masalah coach atau coachinya itu double. Gitu. Udah pernah jadi coach, sudah pernah jadi coach kok ini lagi gitu, nggak ada masalah. Gitu. Yang saya lihat, yang saya nilai adalah peran Bapak Ibu sebagai supervisor atau observer, pengamat seperti itu. Ya. Kemudian ini ada, sudah ya Bu Nina ya. Elaborasi pemahaman nanti bisa dilihat lagi ya Bapak Ibu ya. Ini di tanggal 1 Oktober jam 1 sampai jam 2:30. Ya. Lalu untuk koneksi antar materi, Bapak Ibu diminta untuk membuat kesimpulan dan refleksi. Dibaca lagi nanti instruksinya apa ya. Dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian unggah tautan media informasi pada halaman LMS. Dan jangan lupa Bapak Ibu, bekerja itu sesuai dengan rubrik penilaian. Untuk koneksi antar materi, ini rubriknya panjang. Ya, jadi dilihat lagi nih, apakah saya sudah bekerja sesuai dengan rubrik. Oke, dan itu yang akan dinilai. Ya, kalau Bapak Ibu tidak sesuai dengan rubrik ya, nilainya akan tidak maksimal. Kemudian aksi nyata Bapak Ibu. Nah, di aksi nyata, Bapak Ibu ya harus mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran kepada rekan sejawat di sekolah yang serumpun dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti diminta ya untuk melakukan supervisi kepada rekan Bapak Ibu yang serumpun dalam pembelajaran di kelas ya pastinya ya. Nah itu ada lembar-lembar, ada beberapa lembar yang harus Bapak Ibu isi. Oke. Nah karena due date-nya ini tanggal 23 November dan nanti Bapak Ibu juga dilihat pada saat P5, diharapkan ya Bapak Ibu mengirimkan file atau dokumen dan video tersebut, video rekaman Bapak Ibu itu dalam satu link Google Drive. Sehingga kalau misalnya melebihi, bukan melebihi due date ya, tidak. Maksudnya kalau misalnya ternyata ada kendala gitu ya, Bapak Ibu tidak terkena penalti ya, tidak apa namanya itu waktunya masih aman gitu ya. Maka kumpulkan file atau dokumen dan videonya dalam satu Google Drive. Ya, kalau misalnya ternyata belum lengkap ya dilengkapi di situ. Ada beberapa lembar yang harus Bapak Ibu isi. Seperti itu. Ya. Bapak maaf izin, berarti yang dikumpul linknya link folder ya Pak? Iya, link pokoknya, link. Iya betul, link folder dari Google Drive ya. Nanti pas saya buka di situ ada video, ada file-file segala macam. Ya, yang sudah Bapak Ibu isi.
Oke? Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas, silakan hubungi saya atau nanti kita ada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Lalu refleksi dwi mingguan, Bapak Ibu, menggunakan refleksi 5R. Ya. Reporting, responding, relating, reasoning, dan reconstructing. Seperti itu. Ya. Oke, nanti saya akan bagikan ini, langsung dibintangi saja Bapak Ibu supaya tidak lupa. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik sesuai dengan rubrik yang ada, dan saya mohon nanti saat melakukan perekaman itu kualitas videonya Bapak Ibu ya diharapkan bisa lebih baik, kualitas suaranya juga bisa lebih baik sehingga Bapak Ibu penilaian juga baik insya Allah. Seperti itu. Ya, sudah ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita foto bersama dulu. Satu. Waduh, muka serius semua dia habis di coaching ini. 2, 3. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. pelajaran sehat. Lalu teman-teman persiapkan coachingnya 3 orang. Coaching. Mau bareng-bareng atau gimana, yuk?